Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan salat tarawih dan isya pada malam yang semoga diberkahi olehnya ini. Kita patut mensyukuri nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tugas kita hanyalah mensyukurinya, bukan mengkufurinya. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Tak lupa khatib mewasiatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Takwa yaitu menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu menjalani perintah-perintahnya yaitu berdoa. Doa adalah ibadah yang sangat agung karena doa merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki kedudukan serta keutamaan paling tinggi. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Marzuk menceritakan kepada kami, ia berkata, Imran mengatakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Abil Hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Penjelasan kata akroma yaitu berarti afdal atau bisa disebut dengan kata lebih utama atau lebih mulia. Ini menunjukkan bahwa doa lebih utama atau lebih mulia dari sesuatu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya doa merupakan amal paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla yang memiliki kedudukan dan keutamaan paling tinggi. Karena doa menunjukkan atas kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan juga sekaligus menunjukkan kelemahan bagi orang-orang yang berdoa kepadanya. Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, yang lebih utama adalah kita mengatakan bahwa doa merupakan tujuan, bahwa doa merupakan ibadah, bahkan doa adalah inti dari ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Adapun pengabulan doa ada 3 macam, yaitu pengabulan doa disegerakan di dunia ataupun disimpan di akhirat, ataupun juga orang yang berdoa disingkirkan atau dilindungi dari keburukan dan mara bahaya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ishaq bin Nasr menceritakan kepada kami dari, ia berkata, Hamad bin Usamah menceritakan kepada kami dari Ali bin Ali, ia berkata, aku mendengar Abu Mutawakkil An-Najji berkata, qala Abu Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'uhu laisa bi itsmin wala bi qati'ati rahimin illa a'tahu ihda salasin
imma an yu'ajjilalahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mislaha. Qala idzan nuksiru qala Allahu aksar. Abu Sa'id Al-Khudri berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim berdoa bukan untuk perbuatan dosa dan bukan pula memutus hubungan kekeluargaan, melainkan Allah Ta'ala pasti memberinya dari salah satu 3 pengabulan, yaitu baik pengabulan doanya disegerakan atau disimpan untuknya di akhirat, atau keburukan disingkirkan darinya. Ia berkata, kalau begitu kami akan memperbanyaknya. Beliau bersabda, Allah lebih banyak karunia-Nya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Hakim. Sesungguhnya pengabulan doa memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah ikhlas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Mu'min ayat 14, Fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Fada'ullaha, maka mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahuddin, dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Janganlah kita terlalu sedih ataupun takut karena kehilangan sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Akan tetapi sedih dan takutlah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak peduli lagi dengan kita. Karena kita berdoa hanya kepada Allah, kita meminta hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, kita bermunajat hanya kepada Allah, dan kita sangat butuh sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah pada Tuhanmu, jangan kepada makhluknya, karena Tuhanmu dapat mengabulkan doamu, sedangkan makhluknya hanya dapat menyakiti hatimu. Beribadahlah kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan pahala, meskipun berat bagi kita, tapi yakinlah Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang tidak disangka-sangka. Dan janganlah kalian meninggalkan ibadah hanya karena makhluknya yang belum tentu pasti, tapi karena tidak ada yang menjaminnya kecuali sakit hati. Ilmu itu untuk diamalkan dan dikerjakan, bukan hanya sebagai wejangan, tapi juga diajarkan. Nasihat, sampaikanlah nasihat walaupun 1 ayat, karena itu akan bermanfaat bagi seluruh umat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.